Tiga pelaku pencurian satu unit sepeda motor korban perkelahian di SPBU Lingkar Selatan berhasil ditangkap polisi. Inilah terduga pelaku curanmor berinisial IL 23 tahun digelandang polisi saat gelar perkara di Polsek Ampenan. Sementara dua orang rekan IL tidak dihadirkan karena masih anak di bawah umur. IL bersama dua orang rekannya diamankan polisi karena mencuri satu unit sepeda motor milik korban perkelahian TKP di SPBU Lingkar Selatan. Saat diinterogasi, pelaku IL membantah mencuri motor korban, melainkan membawa motor korban untuk diamankan. Ngapain ke SPBU? Gak ada orangnya korban di situ. Aku balik sana. Balikin dengan siapa? Ya, soalnya kalau kita balikin jam 3 itu takutnya. Iya, balikin dengan siapa di SPBU? Pikirmu. Orang gak ada orang lagi sana, korban kabur. Nah, sama siapa? Hah? Nah, gimana kamu pikiran mau balikin lagi? Yang bilang mau jual siapa? Ya udah kita jual aja. Siapa? Yang inisiatif itu? Kamu gak usah bohong. Saksi udah kita periksa. Saksi udah diperiksa uangnya. Kronologis pencurian satu unit sepeda motor terjadi saat korban perkelahian sengaja meninggalkan sepeda motornya di SPBU Lingkar Selatan untuk kabur menyelamatkan diri. Saat itu di TKP para pelaku yang berjumlah 3 orang terlibat perkelahian dengan korban yang berjumlah 2 orang karena kalah jumlah korban kabur melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya. Namun beberapa lama kemudian saat korban akan kembali mengambil sepeda motornya tidak ada di lokasi dan kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Ampenan. Kendaraan korban yaitu Scoopy warna putih itu dibawa oleh pelaku dan sama terduga salah satu pelaku diamankan ataupun dititipkan dengan keluarganya di Parampuan. Untuk tempat penitipan sudah kita ambil keterangan, dititipkan sana dengan menyampaikan bahwa besok pagi akan saya ambil. Atas perbuatannya terduga pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Puluhan bangunan kafe di bibir pantai Mapak Indah, Kota Mataram terancam tutup karena tergerus air laut akibat abrasi. Gelombang tinggi yang menerjang wilayah pesisir pantai Kota Mataram sepanjang 9 km juga terdampak ke sektor ekonomi. Abrasi yang terjadi di sepanjang pantai Mapak Indah, Kota Mataram dikhawatirkan mengancam kehidupan warga karena sejumlah bangunan yang berdiri di pesisir tergerus air laut. Di sekitar pantai Mapak Indah, air laut pasang mencapai lokasi bangunan rumah warga dan kafe yang berjejer di pinggir pantai dan bangunan ini terancam ambles akibat diterjang gelombang tinggi. Pemilik kafe Pantai Mapak memilih tutup dan membereskan sisa puing-puing bangunan kafe yang masih tersisa akibat tergerus air laut. Semuanya itu rusak total. Apa aja yang rusak, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Bangunannya rusak semua. Pokoknya semua tidak ada bisa diambil. Itu waktu air pasang, Bapak ada di lokasi atau enggak? Atau memang kondisi kafenya tutup atau gimana? Kita awalnya keadaan buka, itu pas ombak itu, tamu kita habis lari semua. Berarti kondisi kalau sekarang seperti apa ini Pak? Perbaikan atau gimana? Kalau kita perbaiki itu sulit kemungkinan kita bisa perbaiki karena abrasinya terlalu jauh kan ke belakang sampai jalan itu kan habis. Jadi kemungkinan besar kita tidak bisa buka lagi di sini. Para pemilik kafe di kawasan Pantai Mapa Kota Mataram saat ini masih sibuk mengemas barang-barang kafe yang dapat diselamatkan akibat gelombang tinggi beberapa hari lalu. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Jelang perhelatan MotoGP dan WSBK 2023, Pemda NTB terus berbenah untuk menunjang pelayanan kesehatan berstandar internasional. RSUP NTB siapkan IGD terpadu sebanyak 8 lantai yang dilengkapi dengan fasilitas helipad. Menyambut pergelaran MotoGP dan WSBK Mandalika 2023, pemerintah NTB terus berbenah untuk memberikan pelayanan yang maksimal dengan standar internasional.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pelayanan kesehatan. Untuk pelayanan kesehatan saat pergelaran WSBK dan MotoGP dan WSBK 2023 Mandalika terpusat di 2 titik, yaitu Medical Center yang terletak di areal sirkuit dan kedua yaitu di RSUP NTB. Untuk meningkatkan layanan di RSUP NTB yang notabene-nya menjadi rumah sakit rujukan pertama para pembalap, RSUP NTB membuka IGD terpadu RSUP NTB yang akan segera dioperasikan pada bulan depan di awal tahun 2023 dengan fasilitas kelas dunia terdiri dari 8 lantai yang dilengkapi dengan helipad untuk menunjang pergelaran WSBK dan MotoGP Mandalika 2023. Wajar kalau begitu, sangat lengkap, dan ini kalau teman-teman tahu ini salah satu persyaratan dari international event yang kita jadi tuan rumahnya. Kita sudah buktikan untuk tahun depan hampir tiap bulan kita ada international event, mereka menjadi nyaman karena fasilitas kesehatan kita luar biasa. Di gedung ini dari bawah satu ruang sudah dilengkapi oleh kamar operasi yang banyak sekali, kemudian ada ASU, ada untuk rawat intermediate. Jadi sangat lengkap di sini. Sebelumnya pelayanan kesehatan bagi pembalap saat pergelaran WSBK dan MotoGP dipusatkan di IGD RSUP NTB sebagai rujukan pertama di IGD umum yang dimiliki oleh RSUP NTB. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.